Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sangat-sangat cerah dan sangat-sangat berwarna. Balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Iya. Kenapa, Bu? Gak apa-apa. Seperti manis sekali hari ini. Bukan manis ini, cerah. Oh ya dah. Ya sudahlah, akibat kesalahan teknis. Balik lagi sahabat OBP, semoga harinya selalu senang, Alhamdulillah, selalu gembira dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu mengisi hari-harinya dengan iman dan Islam yang ada di dalam benak kita semuanya. amin. Baik, sahabat, kalau dua pengantar tentang Nizamul Ijtimai sudah disimak, nah saatnya kita bahas hal-hal yang berkaitan sama, ini jatuhnya apa ya, ekonomi Fikih ya. fikih. Nah, karena ini ada kaitannya dengan harta. Harta tahta. Chef Renata. Harta tahta wanita. Aduh, apalah. Kalau nama kita berdua nggak ada taknya ya. Semuanya ujungnya i. Ya oke. Kali ini ada apa ya? Mungkin beberapa ada yang pernah mengalami juga, dan atau mungkin saat ini ada yang sedang pengen cari tahu soal ini, yaitu tentang hibah. Ketika ada orang tua yang menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya sebelum meninggal. Nah, itu boleh atau enggak? Kemudian bagaimana nanti tata caranya? Dan insya Allah kita sudah dapatkan itu, jawaban itu di tabloid Media Umat, yang itu rubriknya Ustadz Menjawab. Yang menjawab, maksudnya yang menulis jawaban tersebut adalah Kiai Haji Sidik Aljawi. Nah, jadi di situ kita juga pas menemukan ini, oh iya ya, pas nih. Ya, karena masalah hibah menghibah ini sedang dan kayaknya terjadi gitu ya. Terus terjadi. Tapi bagaimana cara tentang hibah itu yang sesuai dengan syariat itu yang mungkin harus kita ketahui ya. Karena siapa tahu nanti kita sebagai penerima hibah atau yang memberi hibah. Masya Allah. Iya benar. Bisa dua hal. Dua-duanya kita berkesempatan untuk itu. Pengen dapat hibah atau pengen memberikan hibah. Dua-duanya sih gak apa-apa. Ya, kita mulai pembahasannya. Berarti hukumnya, kalaunya boleh atau enggak, kan ditanyakan boleh atau tidak ya, kira-kira menghibahkan. Boleh ya. Tentu saja boleh ya. Boleh seorang ayah atau ibu menghibahkan harta kepada anak-anaknya sebelum meninggal. Tapi ada syaratnya tadi. Nah, syaratnya ini disebutkan di sini ada 5 ya. 5 syarat. Ada 5 syarat. Nah, yang pertama syaratnya itu pemberi hibah wajib dalam kondisi sehat ketika menghibahkan hartanya. Sehat ya, bukan sudah sekarat. Apa kalau di sinetron itu, tolong tanda tangan ini. Tanda tangan ini. Iya gak sih? Zaman bala itu maksa banget ya. Ada di sinetron tuh begitu gitu. Apakah ini ada juga di dunia nyata? Ternyata bisa jadi ada ya. Waduh. Kalanya menghibahkan harta ya dalam kondisi sakit, apalagi dia sakit keras menjelang ajal tadi ya. Hibahnya tidak boleh dilaksanakan. Nah, karena hibah tersebut dihukumi wasiat. Nah, wasiat di sini bukan sebagai hibah menurut ijma ulama. Jadi kalau sakit keras itu nanti wasiat ya. Jatuhnya wasiat. Nah, padahal wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris sesuai sabda Nabi SAW. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Artinya kan dia harus setelah meninggal kayak gitu, nah diberikannya. Oh, tadi soalnya ini ya, kasusnya itu orang tua menghibahkan kepada anak-anaknya. Kepada anak-anaknya sebelum meninggal. Nah, kalaunya berarti kondisinya tadi sehat, kalau sudah dalam kondisi sakit keras menjelang kematian, itu jatuhnya kan wasiat. Wasiat ya. Karena anak-anaknya di sini yang mau dikasih hibah tuh biasanya ini ya, ya memang anak ahli waris jatuhnya. Oh, oke. Ini hadis riwayat Ahmad ya, Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah,
Adapun jika hibahnya nih diberikan kepada selain ahli waris, boleh dilaksanakan maksimal 1/3 dari total harta. Dari Abu Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki telah memerdekakan 6 orang budak miliknya pada saat menjelang kematiannya dan dia tidak punya harta selain mereka. Nah, Rasulullah SAW lalu mengundi di antara mereka, kemudian memerdekakan 2 orang budak dan tetap memperbudak 4 budak lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang pertama. Sisanya buat ahli waris. Buat ahli waris. Yang kedua, nah, itu syarat yang kedua ya. Iya. Pemberi hibah wajib melakukan serah terima, ya, harta tersebut sehingga anak-anaknya itu dapat melakukan tasarruf, ya, maksudnya memanfaatkan, meminjamkan dan sebagainya. Jadi istilahnya tuh sudah pindah kepemilikan dari harta orang tua ke harta anak. Mau dijual kek, disewakan, bukan kek. Nanti ya kalau nggak boleh dijual, misalnya gimana? Ini sudah dihibahkan. Terus tapi nggak boleh dijual ya? Gimana? Nggak boleh. Iya. Iya kan soalnya hibah itu kan harusnya yang tanpa kompensasi. Iya. Pemberian tanpa kompensasi. Jadi kalau misalnya ada orang tua sudah misalnya ngasih rumah atau ngasih tanah gitu ya, ya itu sudah pindah kepemilikan ke anak dan anak boleh menggunakannya, dia jual, menyewakan dan lain-lain. Oh, oke. Karena sudah jatuhnya sudah ada serah terima tadi ya. Lalu yang ketiga, syaratnya tadi pemberi hibah wajib berbuat adil dengan memberikan hibah yang sama kuantitasnya atas dia kepada anak-anaknya. Oke. Sebab memberikan hibah kepada anak-anak secara sama kuantitasnya itu adalah hukumnya wajib, bukan sunnah ya. Sebagaimana pendapat yang dianggap rajih atau lebih kuat oleh Imam Syaukani. Maka pendapat yang benar memberi hibah secara sama atas dia adalah wajib. Oke, ini hibah ya. Ini hibah ya. Karena beda dengan waris kan, kalau laki-laki perempuan beda. Iya, kalau hibah, misalnya saya dapat rumah, yang ini dapat tanah. Nilainya sama nggak? Nilainya sama nggak? Yang satu dapat mobil, satu dapat motor. Itu jauh banget ya. Kecuali dia ridho ya. Kan nggak bisa dipotong mobilnya. Jadinya rodanya jadi nggak bisa dong. Oke, berarti kalau hibah wajib sama buat kepada anak-anaknya juga gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, nah ini kemudian yang sering terjadi. Pemberi hibah tak berniat untuk mencegah para ahli waris untuk mendapatkan harta waris. Ini sebelum diambil ahli waris nih harus kubagikan. Iya benar. Anakku habis. Soalnya ini ya, yang dapat ahli waris, yang jadi ahli waris itu kan harus ditelusuri ya. Iya, ditelusuri. Anak, kemudian kalau misalnya bapak kan anak, istri, kemudian saudara. Gitu. Nah, cuman dengan sistem kapitalis sekarang gitu ya, kadang keluarga tuh jauh gitu. Kayak nggak tahu-tahu gitu ya. Dan kayaknya nggak mau gitu kalau diatur dengan aturan Islam untuk ahli waris ini, kayak gimana ya, nggak adil gitu ya. Nah, akhirnya ya karena kita sistem sekarang gitu ya, kecuali dengan keimanan yang kuat gitu ya untuk menjalankan hukum Allah ini, ya orang-orang tertentu aja yang mau menjalankan misalnya hukum waris ini. Iya. Jadi yang keempat ini ya tidak diniatkan untuk tidak diambil ahli waris. Jadi bayangannya itu ada seorang, ya satu keluarganya lumayan berada, masih punya saudara gitu ya, yang itu termasuk ahli waris. Nah, terus sama entah keluarga kecil itu bersepakat daripada dulu misalnya ada sakit hati nih, waduh sinetron banget ya, si yang keluarga ini sukses itu tanpa bantuan keluarga-keluarga yang lain. Nah, dulu pas aku belangsak ibaratnya kan, nggak ada yang mau dekat gitu. Giliran sekarang sudah berada, mau apa cari-cari warisan, ngaku saudara gitu ya. Akhirnya aduh sinetron banget. Nah, habis itu biar nggak ambil tadi, nggak memutus tadi ya, diniatkan buat nggak ini tadi. Tidak boleh kan niatnya itu untuk mencegah para ahli waris untuk mendapatkan harta. Akhirnya sebab boleh jadi ahli waris lain selain anak-anaknya, misalnya seperti ibu gitu, atau ayahnya.
Nah, jika misalnya menghibahkan harta itu diniatkan untuk mencegah hak ahli waris tadi di luar anak-anaknya, maka hibah itu termasuk hilah atau rekayasa hukum yang haram hukumnya. Tadi banu apa yola baatur bakal kayak gitu. Biar harta dihabiskan kepada anak-anaknya aja. Anak-anaknya aja gitu. Pas sudah meninggal mana harta anunya sudah habis ya. Sudah dihibahkan gitu dihibahkan. Ya Allah. Makanya kan tidak boleh semuanya ya dihibahkan juga. Kemudian yang kelima ya. Nah, yang tadi kalau tadi kan yang kedua tadi kan misalnya ada apa tuh Budian, ada serah terima dan itu kan boleh digunakan. Nah, kalau yang kelima nih kaitannya tuh hibah yang dilakukan tidak mengakibatkan keharuman. Nah, artinya misalnya tak tercukupi kebutuhan dasar orang-orang yang menjadi tanggungan pemberi hibah. Jadi kayak jangan sampai hibahnya itu kurang sampai dia melakukan kecurangan gitu, atau ternyata bisa disinyalir dari pemberian hibah itu ternyata digunakan untuk hal yang haram. Boleh. Nanti jatuhnya ya malah menuju ke perantaraan yang haram itu. Iya. Nah, itu jadi 5 syarat dari bolehnya hibah itu dilakukan. Jadi nggak asal hibah-hibah juga ya sebenarnya. Asal gitu ya. Udah aku kasihkan harta karena misalnya anak tunggal. Pewaris tunggal juga dia. Iya, pewaris tunggal. Aduh. Soalnya gini juga ya. Masalah apa sih kadang-kadang tuh daripada ntar rebutan. Terus ya misalnya ada yang punya anak 3, 2, terus ada yang kadang anak tuh kan ada yang cangkal gawian, ada yang seadanya. Ada seadanya gitu. Lihat-lihat karena terus akhirnya kan berpengaruh sama kehidupannya. Daripada nanti kan jadi musuh dalam selimut ya ujung-ujungnya. Jadi memang di sini nih Allah tuh memberikan salah satu bentuk cara dari sisi hibah ini supaya orang tua itu kan bentuk kasih sayang juga ya kepada anak gitu. Jadi membantu anak misalnya dengan hibah-hibah itu sehingga mereka pun tidak ribut di kemudian hari ketika meninggal. Ketika sudah meninggal. Orang tua karena sudah memang mendapatkan yang layak gitu ya. Iya. Bagiannya udah sama nih. Udah gitu. Sama. Nanti kalau masih ada harta ya yang besar-besar biasanya langsung dibagikan gitu Ibu ya. Iya. Pada masa sudah masih sehat. Dan tidak ada kompensasi, maksudnya tidak ada syarat apapun gitu ya. Jadi kalau misalnya tolong itu nggak masuk dari yang kedua tadi tuh ya. Kalau nanti harta ini boleh digunakan entah dijual entah dia manfaatkan apa. Nunggu orang tua atau bapak meninggal ya. Jatuhnya nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi ada sih yang kayak gitu. Pernah mengalami. Berarti itu kan belum pindah tangan sebenarnya. Iya, padahal yang harus hibah itu kan langsung bisa segera dipakai ya. Soalnya sudah serah terima. Kecuali misalnya kan anaknya memang masih belum bisa gitu menggunakan harta. Wajar aja kan misalnya ada yang diserahi di bawah umur, ada lagi yang diserahi. Kalau sekarang misalnya ada pengacaranya kah gitu yang ada yang menjagakan kayak gitu. Ada hitam di atas putih. Hartanya banyak ya. Ya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mempunyai harta banyak, tapi tetap di jalan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Soalnya banyak tuh yang kasusnya dari korupsi. Iya, udah banyak harta ya ternyata hasil korupsi. Ya itulah, ternyata boleh sahabat. Jadi silahkan saja kalau hari ini sahabat ABP, tapi jangan sebagai si anak Pak, Bu, nggak pengen dihibah sekarang. itu ngaco kayak. Tapi mau kalau sedikit memberi gambaran nggak apa-apa gitu. Soalnya kan kita nggak tahu ajal gitu kan Budian ya. Jadi ini kan juga dalam rangka menjalankan hukum Islam. Gitu. Karena kalau dari hibah tidak terpenuhi kelima syarat ini, kalau di sini kan dikatakan bahwasanya dia tidak sah gitu, hibahnya tidak sah dan haram dilaksanakan. Maka dia hibahnya itu wajib dibatalkan dan harta tersebut wajib dibagi menurut hukum waris Islam.
Kalau sudah begitu kejadiannya, ya mau nggak mau, bukan mau nggak mau ya, memang harus taat pada hukum waris di dalam Islam. Dan semuanya kan kemudian harus paham sih, salahnya di situ. Iya. Nah, itu sekarang kan masih banyak yang misalnya dalam keluarga 1-2 paham gitu, yang lainnya nggak paham gitu, akhirnya nggak ketemu juga solusinya. Iya, benar. Masih merasa apa ya? Ada yang merawat orang tua lebih lama. Ukurannya tuh ukuran standar sendiri gitu ya. Nah, itulah pentingnya belajar sedikit-sedikit tapi serius. Untuk belajar Islam penting banget. Yang kayak begini bisa kelahi. Makanya kalau kita nonton sinetron, harta lagi warisan menimbulkan perpecahan. Waduh. Oke, bisa pihak Sinemart mempertimbangkan judul itu. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dari yang sedikit kami sampaikan. Dan undur diri dulu, saya Dian Anjarwati. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.